Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan tentang pemulihan aktivitas masyarakat produktif dan aman COVID-19 dengan pertimbangan landasan ilmiah berbasis pada data di seluruh Indonesia. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa pada saat ini cukup banyak penyakit menular baru yang muncul di dunia, lebih dari 30 jumlahnya pada tahun 2004, dan sampai dengan sekarang sudah 16 tahun, ada 4 penyakit baru yang muncul, baik itu pandemi influenza, H7N9, kemudian MERS-CoV, serta yang terakhir adalah COVID-19, yang semuanya menimbulkan korban jiwa jutaan dan yang terkena cukup banyak, jutaan puluhan juta. Dan ini adalah ancaman yang kita tidak pernah tahu kapan akan muncul, maka sering disebut sebagai disease of tomorrow, atau penyakit yang muncul besok dan kita tidak tahu itu. Untuk itu, kita perlu waspada dengan kondisi ke depan. Berikutnya, saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang terkait dengan penguatan kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah fokus penanganan COVID-19 pada saat ini berawal dari kuratif, di mana kita menyediakan rumah sakit, 2.902 rumah sakit di Indonesia, 129 laboratorium pengujian COVID yang ada di seluruh tanah air, pembangunan rumah sakit darurat, begitu juga dengan alat pelindung diri, masker, rapid test, PCR, yang semuanya itu tentunya mahal pada teknologi dan cepat. Namun demikian, kita perlu memastikan bahwa pendekatan ke depan yang harus kita dorong adalah preventif dan promotif sesuai dengan pendekatan kesehatan masyarakat, melalui promosi kesehatan melalui sosial media dan berbagai upaya kesehatan yang berbasis di masyarakat, dan melakukan surveillance aktif di masyarakat dengan upaya kesehatan yang ada di masyarakat, baik dari aspek lingkungan, KIA, gizi, dan psikologi. Semua ini hemat, efektif, efisien, serta berkelanjutan. Berikutnya, kami ingin menyampaikan bahwa dalam menentukan suatu daerah itu bisa kembali kepada aktivitas ekonomi yang produktif dan aman COVID, digunakanlah indikator kesehatan masyarakat yang berbasis data. Sesuai dengan rekomendasi WHO, kami menggunakan pendekatan atau kriteria epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan, di mana di sini ada 11 indikator. Terutama kita ingin melihat penurunan jumlah kasus selama 2 minggu sejak puncak terakhirnya dengan target lebih dari 50% untuk setiap daerah atau wilayah. Kemudian juga penurunan jumlah yang meninggal, penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit, begitu juga kasus ODP, PDP yang dirawat di rumah sakit, serta kenaikan jumlah yang sembuh dan selesai pemantauan. Begitu juga dengan jumlah pemeriksaan laboratorium juga meningkat, di mana positivity rate-nya harus di bawah 5%. Dan tentunya yang terakhir menggunakan pendekatan RT atau RT yang disebut angka reproduktif efektif kurang dari 1. Berikutnya, ini adalah gambaran daerah yang ada di Indonesia sesuai dengan kriteria tersebut di atas, bahwa risiko kenaikan kasus COVID-19 per kabupaten kota ini, terutama kita bisa sampaikan ada 102 kabupaten kota yang tidak atau belum terdampak yang berwarna hijau di seluruh Indonesia, cukup banyak yang berwarna hijau dan ada juga nanti yang berwarna kuning, yaitu risiko rendah, risiko sedang berwarna orange atau oranye, dan risiko tinggi yang berwarna merah. Berikut kami ingin sampaikan tentang keadaan hal yang harus kita lakukan dalam rangka melindungi bangsa. Kita perlu meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat kita. Kita semua paham keadaan saat ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat, dan terutama virus ini melalui droplets, maka dari itu kita pastikan bahwa kita harus menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan ini perilaku ini harus dilakukan secara disiplin, baik oleh individu maupun secara bersama-sama atau kolektif. Apabila perilaku ini dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga,
keluarga sampai dengan RT, RW, seluruhnya sampai tingkat nasional dan bisa mencapai sampai dengan 70% yang ideal, seluruh masyarakat Indonesia berubah perilakunya, maka tentunya akan menyulitkan virus ini untuk bisa berkembang biak. Dengan demikian, itulah upaya kita meningkatkan kesehatan masyarakat. Berikutnya, untuk memudahkan seluruh masyarakat bisa mengingat apa yang harus kita lakukan, perlu gerakan mengubah perilaku. Kita semua tahu ada gerakan 4 sehat 5 sempurna pada saat kita mau meningkatkan gizi dengan makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Kami meminjam istilah ini untuk digunakan melawan COVID, 4 sehat 5 sempurna, di mana pertama adalah pakai masker, yang kedua jaga jarak, yang ketiga cuci tangan, yang keempat olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan tidak panik, dan yang sempurna yang 5 adalah makan bergizi. Kita semua perlu tahu bahwa kita kalau bersama-sama dan bersatu melakukan tindakan ini, maka peran institusi itu kunci dalam percepatan penanganan kasus COVID-19 itu, baik itu dari Kementerian Kesehatan, gugus tugas pusat, daerah, dinas kesehatan, laboratorium, rumah sakit, puskesmas, dan relawan, semuanya bekerja bersama-sama termasuk TNI dan Polri. Berikutnya kami ingin menyampaikan bahwa ketahanan kesehatan masyarakat ini harus kita pahami, ini adalah investasi dalam pembangunan bangsa. Kesempatan pada masa krisis COVID ini kita harus betul-betul meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat agar kita dapat sukses maju sebagai bangsa yang sukses. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.